Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara generasi muda Islam, jemaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Kabawi, Provinsi Sumatera Barat, yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mengumandangkan iqamah kurang lebih 15 menit ke depan, kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang berwuduk di lantai 1 atau yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Ustaz Dr. Heri Surikno MA. Beliau dari Perti, Sumatera Barat, Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat. Alhamdulillah telah berada di masjid raya ini bersama kita. Untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Heri Surikno MA. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan kamilatan ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, senantiasa tercurah hendaknya buat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sudah melewati bulan mulia Rabiul Awal, bulan di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Hari ini sudah hari yang kedua, 2 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Maka tentu sebagai seorang mukmin harus kita pastikan agar perjalanan kehidupan kita dari waktu ke waktu mesti tetap dalam iman dan amal soleh. Karena Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tafsir dari Wal As, beliau mengutip ada 2 pendapat. Satu, yang dimaksud dengan Al-As itu adalah az-zamanul ladzi yaqa'u fihi harakatu bani adam min khairin am syarrin. Apa yang dimaksud dengan waktu, yaitu zaman atau perputaran waktu yang dilalui oleh Bani Adam, oleh manusia. Pilihannya hanya 2. Satu, kalau tidak khair, berisi tentang amalan-amalan baik yang dinilai baik dalam pandangan Allah. Atau yang kedua, amsyarin, justru amalnya adalah perbuatan yang tidak baik, yang konsekuensinya adalah dosa. Oleh karena itu maka pergantian waktu, hari ke hari, bulan ke bulan, harus kita pastikan agar iman dan amal soleh kita terjaga secara baik. Yang kedua,
Mengutip riwayat dari Zaid bin Aslam, Imam Ibnu Katsir menyebutkan pendapat itu diambil oleh Imam Malik, bahwa yang dimaksud dengan al-as itu adalah huwal asru. Jadi wal asri maknanya, tafsirnya adalah huwal asru. Ada yang menyebutnya dengan waktu asar. Apa penjelasannya? Maka setiap orang dalam menjalani kehidupan mesti memastikan dirinya sedang merasa di dalam waktu asar. Artinya waktu asar adalah waktu yang sebentar lagi matahari akan terbenam. Oleh karena itu umur tidak dipandang, karena ajal tidak tahu kapan datangnya. Maka setiap orang mesti merasa sedang berada di waktu asar yang mungkin sebentar lagi akan terbenam matahari, yang maknanya adalah kematian bisa datang kapan saja, baik kepada yang kecil, yang remaja, yang dewasa maupun yang tua. Oleh karena itu maka setiap orang mesti punya kesadaran itu, bahwa dia hari ini mentang-mentang masih kuat badannya lalu merasa bahwa kehidupannya semakin panjang, tapi justru semestinya orang mesti merasa sedang di waktu asar yang sebentar lagi mungkin kesempatan hidupnya akan berakhir. Bapak-bapak kaum muslimin hamba Allah sidang salat zuhur yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, selain iman yang mesti kita cermati dalam kehidupan kita, yang kedua adalah soal amal soleh. Maka dalam kesempatan ini kita cermati pula apa yang disampaikan nasihat oleh Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam yang wafat pada tahun 505 Hijriah, beliau menulis sebuah kitab namanya Ayyuhal Walad, yang di dalamnya kita ambil saripatinya. Ada 3 pesan utama Imam Al-Ghazali terkait dengan amal soleh yang mesti kita cermati. Pertama, Al-Quran menyebut bahwa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang punya harapan bahwa nanti di akhirat dia bertemu dengan Allah di dalam surganya, maka yang mesti dia kerjakan pertama adalah selain iman falyamal amalan sholihan. Maka mutlak hukumnya mesti amal yang dikerjakannya itu masuk dalam kategori amal soleh. Maka kalau begitu, prasyarat pertama yang harus kita perhatikan dari sebagai seorang mukmin adalah beramal soleh itu adalah prasyarat untuk orang bisa sampai pada tujuan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat, apalagi nanti di akhirat sebagai tujuan akhir dari semua hidupnya. Maka apabila orang mengharapkan kebahagiaan dunia maupun di akhirat, lalu tidak mau melaksanakan apa yang semestinya dia kerjakan dalam bentuk amal soleh itu, kita cermati apa yang dinasihati oleh Imam Ali bin Abi Thalib, Khalifah Rasyidin yang keempat. Kata beliau, man dhanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamanni. Barang siapa yang mengira bahwa dengan tanpa berupaya sungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuannya untuk mengerjakan kebaikan, lalu dia bisa sampai pada tujuan yang dia inginkan, fahuwa mutamanni, maka itu disebut dengan tamanni, mengharapkan sesuatu yang tidak akan pernah mungkin bisa terjadi. Kalau ada orang yang punya tujuan ingin ke Padang Panjang, tapi dia justru tidur saja di rumah dan tidak mau menempuh jalan menuju apa yang dia inginkan, maka mustahil secara akal sehat dia akan sampai pada apa yang dia inginkan. Tidak mungkin dengan bim salabim tiba-tiba dia akan sampai pada tujuan akhir yang dia mau. Maka begitu juga dengan beragama. Apabila ada orang yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat tapi tidak mau mengerjakan amal soleh, kata Ali bin Abi Thalib, itu disebut dengan tamanni, sesuatu yang mustahil akan bisa terjadi. Tapi sebaliknya, wa man zanna annahu bi bazlil jahdi yasilu. Tapi barang siapa yang mengira, menyangka dan meyakini bahwa dengan mengerahkan segala kemampuan yang dia miliki, lalu kemudian dia berharap akan sampai pada apa yang dia inginkan, fahuwa mustaghni, maka janji Allah kepadanya, Allah akan berikan apa yang dia upayakan, bahkan bisa jadi bermakna istighna, berlebih dari apa yang dia inginkan. Dalam fakta kehidupan kita barangkali pernah bertemu, ada orang yang menginginkan sesuatu, lalu kemudian dia berupaya sedemikian rupa, bisa jadi apa yang dia inginkan dia peroleh, atau bahkan melampaui dari apa yang mungkin sebelumnya dia niatkan. Maka beramal juga begitu. Maka yang pertama yang mesti dipastikan adalah mesti prasyarat utamanya orang jika ingin sampai pada tujuan akhirnya, yaitu liqa'a rabbih,
dia bertemu dengan Allah nanti di akhirat di dalam surganya, maka mutlak hukumnya untuk mengerjakan amal soleh. Bahkan seorang ulama sufi yang bernama Imam Hasan Al-Basri yang wafat pada tahun 110 Hijriah, beliau mengingatkan, secara syariat mungkin tidak persoalan, tetapi secara hakikat orang apabila ada menginginkan tujuan akhir, talabul jannati bila amalin dzanbun minaz dzunub. Barang siapa yang menginginkan surga, tujuan akhirnya baik, tapi justru dia tidak mau menempuh jalan untuk bisa sampai pada tujuannya itu, dzanbun minaz dzunub, itu termasuk salah satu di antara satu dosa di antara sekian banyak dosa. Kita pun sebagai manusia tentu begitu. Ada orang yang memberikan harapan palsu, pasti kemudian kita merasa tersinggung. Oleh karena itu dengan Allah juga begitu. Apabila ada orang yang menginginkan tujuan tapi tidak mau beramal, zanbun minal dzunub, justru itu menjadi salah satu cikal bakal dosa di antara sekian banyak dosa. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Jadi kalau begitu dalam amal soleh mutlak hukumnya mesti dikerjakan supaya bisa sampai pada tujuan. Yang kedua, Imam Hasan Al-Basri sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa nanti di akhirat yaqulullahu ta'ala fi ibadihi yaumal qiyamah, ketika kehidupan sudah berakhir di dunia, lalu kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar, maka pada waktu itu Allah berkata kepada semua hambanya. Apa kata Allah kepada hamba-hambanya itu? Udkhulu ya ibadiyal jannata bi rahmati, wahai hambaku sekalian, silahkan kalian masuk ke dalam surgaku bi rahmati, karena rahmat yang aku berikan kepada kalian. Waqtasimuha biqadri a'malikum, tapi ingat kalian hanya bisa menikmati kehidupan surga itu biqadri a'malikum, sesuai dengan kuantitas amal yang pernah kalian kerjakan di atas dunia. Oleh karena itu yang kedua yang mesti kita cermati dalam amal soleh adalah kuantitas ibadah adalah hal yang membedakan nanti nasib kita di akhirat. Maka kata orang Minang, alam takambang jadi guru. Kalau kita lihat sebatang pohon umpamanya dalam beragama ini, maka batang besarnya itu disebut sebagai amalan wajib. Sholat, puasa, maupun yang lain-lain yang sifatnya wajib secara agama. Maka ranting dan dahannya adalah amalan-amalan sunnah. Kalau begitu tidak kita temukan dalam kehidupan kita ini ada pohon yang batang besarnya jauh lebih banyak dibandingkan ranting-rantingnya. Apa maknanya? Kalau begitu secara kuantitas amal ibadah yang dikerjakan mesti dikerjakan dalam jumlah yang tidak terbatas, sesuai tentu dengan ketentuan syariat agama, karena nanti yang akan kita peroleh di akhirat biqadri a'malikum, sesuai dengan kuantitas amal yang kalian kerjakan pada saat hidup di atas dunia. Yang ketiga, yang terakhir yang perlu kita cermati, kata Imam Al-Ghazali dalam beramal, beliau mengutip sebuah hikayat yang terjadi pada seorang Bani Israel yang sangat soleh. Dia sudah beribadah selama 70 tahun, sehingga dia menjadi hamba yang dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikatnya, sehingga para malaikat kemudian meminta izin kepada Allah, ya Allah, tolong izinkan kami menguji hambamu dari Bani Israel yang sudah beribadah selama 70 tahun itu untuk turun kepadanya. Sehingga malaikat kemudian turun kepada Bani Israel yang sudah beribadah selama 70 tahun. Dia mengatakan, wahai Bani Israel yang sudah beribadah selama 70 tahun, semakin waktu ibadahmu semakin banyak, kuantitasnya semakin bagus. Tapi Allah berpesan bahwa sesungguhnya ibadah yang engkau kerjakan hari ini sudah selama 70 tahun itu tidak menjadi jaminan bahwa itu nanti akan memasukkanmu ke dalam surga Allah. Coba bayangkan, kalau ada kita yang bekerja, lalu kemudian tiba-tiba komandan menyebutkan bahwa itu semua tidak akan ada nilainya, maka niscaya pasti pilihan kebanyakan kita berhenti dari apa yang sudah kita kerjakan. Maka Bani Israel yang soleh itu juga diuji, tapi karena ibadahnya tidak semata-mata hanya untuk pahala dan dosa, surga dan neraka, tapi justru keikhlasannya beribadah kepada Allah, maka kemudian dia jawab ujian malaikat Allah itu, nahnu khuliqna lil ibadah fayanbaghi lana an na'budahu. Wahai utusan Allah, kita ini pada prinsipnya secara fitrah diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Oleh karena itu mutlak hukumnya ibadah itu kita kerjakan, tentu ikhlas semata-mata, mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita untuk melaksanakan amal ibadah sebanyak-banyak mungkin, sekaligus memastikan amal soleh yang kita kerjakan itu terjaga dari segala sesuatu yang dapat merusaknya maupun yang dapat merusak nilainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.